Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, sudahkah bersyukur hari ini? Kalau belum, yuk kita renungkan sejenak, pause video ini, kemudian kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita, yang tidak pernah terhingga, yang tidak pernah berhenti mengalir pada kita walaupun setiap detik. Jadi, yuk bersyukur dulu. Oke, sudah di pause, silakan bersyukur. Oke, kita lanjut. Setelah kita bersyukur, tentunya di subuh hari ini sebelum beraktivitas, saya akan menjawab satu pertanyaan sederhana dari rekan saya. Ini gua kok udah bikin konten, ini YouTube ya, di YouTube atau di Instagram juga banyak yang bertanya pada saya gimana cara membuat konten tuh bisa viral, konten bisa populer, konten banyak yang nonton. Ini khusus di YouTube dibilang, bagaimana gua kok views gua kok nggak naik-naik, subscriber gua kok nggak naik-naik. Ini gimana ya? Oh malah viewsnya turun. Kapan nih gue bisa monetize dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita butuh secara lahiriah memang kita butuh technical. Artinya apa? Bagaimana membuat konten itu menarik, konten itu berkualitas, konten itu sesuai dengan minat orang, konten itu bisa kita promosikan secara maksimal. Itu ada ilmunya tersendiri, bahkan nanti mungkin suatu saat kita akan undang pembicara untuk kita ngobrol-ngobrol terkait dengan ini. Bagaimana membuat konten itu bisa populer, konten itu bisa kita promosikan secara maksimal sehingga bisa menjadi viral atau bisa menjadi populer. Tetapi sebelum kita bahas tentang yang sifatnya teknikal, saya akan ngajak ngobrol terkait dengan renungan spiritual terkait dengan hal ini. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah ketika Anda sudah populer, sudah terkenal, sudah banyak orang yang menonton video Anda, atau Anda menjadi orang yang terkenal, apakah Anda sudah siap? Secara mental, secara spiritual. Karena banyak pada akhirnya, pribadi saya temukan di banyak informasi yang saya dapatkan dari berbagai macam pihak, adalah banyak orang-orang yang pada akhirnya terkenal, populer, tapi tidak siap secara mental dan spiritual. Akhirnya banyak yang dulunya pengen jadi artis terkenal, pengen jadi orang terkenal, pada akhirnya tidak kuat dengan segala macam cobaannya. Ada yang akhirnya narkoba, ada yang akhirnya pernikahannya yang dulu awet-awet saja akhirnya bercerai, dan banyak lagi. Bahkan banyak orang yang sangat terkenal di dunia bahkan yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu juga banyak kita dapatkan secara jamak, secara hal yang umum kita dapatkan di banyak sekali media tersedia hal itu, informasi terkait dengan ketidaksiapan orang menghadapi popularitas, keterkenalan, dan juga tentunya hal-hal yang bersifat kesuksesan. Jadi untuk sukses juga butuh kesiapan mental selain butuh kesiapan cara untuk menjalankannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah siap? Kalau itu Anda sudah akan terkenal, Anda menjadi hebat. Jadi siapkan itu dulu. Yang kedua adalah tentunya yang sering kali saya bahas di channel saya akhir-akhir ini terkait dengan renungan Ramadan dan lain sebagainya, adalah apakah kita sudah menyiapkan niat yang tulus dan mulia. Sengaja saya pelankan tempo saya ulangi bahkan, apakah Anda sudah niatkan apa yang Anda lakukan untuk sebuah tujuan mulia, untuk sebuah tujuan besar, untuk sebuah makna yang besar. Jangan-jangan niat kita hanya untuk mencari uang. Uang itu penting. Saya katakan uang itu penting. Tapi apakah itu yang paling penting? Itu yang harus kita renungkan. Apakah uang itu penting? Penting. Tetapi apakah itu yang paling penting, itu paling utama? Tidak. Itu harus kita renungkan. Kenapa? Karena makna apa yang Anda mau dapatkan dari keterpopuleran Anda, kesuksesan Anda, keterkenalan Anda. Kalau hanya sekedar membuat viral, banyak. Akhirnya banyak video-video mesum bahkan, itu juga cepat viral. Banyak video yang mungkin mencontohkan sesuatu yang buruk, itu juga banyak yang terkenal pada akhirnya. Banyak video-video yang simple tapi akhirnya viral, yang tidak terkira juga oleh orangnya, akhirnya terkenal. Tapi apakah itu yang Anda inginkan? Atau sesuatu mungkin yang bersifat remeh-temeh, sesuatu yang buruk.
Tetapi apakah yang Anda ingin viralkan itu sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak dan itu diniatkan untuk memberikan manfaat buat orang? Kalau yang Anda dapatkan adalah sesuatu hanya kepopuleran, kesuksesan dari sisi angka, dari sisi hanya sebatas pencapaian duniawi, maka harus kita imbangi dengan apa? Dengan konten yang memang kita niatkan untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Bukan hanya just fun, having fun. Having fun untuk menghibur orang, oke, yes. Tapi apakah menghibur orang itu akhirnya mencontohkan sesuatu yang baik misalnya? Memberikan manfaat untuk jangka panjang terhadap hidupnya. Memberikan manfaat spiritual yang oke, manfaat untuk pengembangan kejiwaan yang oke. Itu yang seringkali orang lupakan. Viral karena joget yang heboh, viral karena kata-kata yang bombastis, dan banyak hal-hal yang bersifat seperti itu. Tetapi kalau ditarik esensinya, apa sih manfaatnya buat hidup gua? Hanya just having fun, setelah nonton wah happy, tetapi habis itu ya selesai, kita seperti ketagihan untuk hal-hal yang bersifat demikian. Saya ada akhirnya mengutip satu kata menarik. Mandala ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi. Wa mandala ala syarin falahu ajrun mislihi. Jadi barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka orang menunjukkan kepada kebaikan tersebut itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebaikan yang sama atas setiap orang yang melakukan. Misalnya kita membuat sebuah video tutorial yang bermanfaat buat orang. Selama Anda niatkan itu untuk sebuah ibadah, untuk sebuah kebermanfaatan buat orang, selama orang itu memanfaatkannya, ada 1.000.000 orang memanfaatkan, maka 1.000.000 pahala yang Anda dapatkan. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan, dilakukan akhirnya ditiru oleh 1.000 orang, 100.000 orang, 1.000.000 orang, maka seluruh kebaikan itu atas 1.000.000 orang tersebut akan juga menjadi milik kita. Tetapi sebaliknya, yang kita viralkan adalah sesuatu yang bersifat buruk, ditiru oleh orang, menjadi manfaat buruk buat setiap orang. Maka manfaat, istilahnya tuh ganjaran keburukan juga akan kita dapatkan. Itu yang saya yakini. Itu yang saya yakini, lagi-lagi itu yang adalah bagian dari keyakinan saya. Artinya apa? Apa niat Anda untuk memviralkan? Itu yang pertama. Bersihkan dulu niat itu. Sudahkah itu berdasarkan pada niat untuk ibadah pada Allah SWT misalnya? Satu itu. Yang kedua adalah apakah itu memang Anda niatkan untuk beribadah, tapi apakah memang kontennya benar, itu akan bermanfaat secara dunia dan akhirat, misalkan seperti itu. Konten tutorial kesehatan, oke, kesehatan. Maka kalau tentang kesehatan itu bermanfaat, semoga itu akan menjadi manfaat dan Anda niatkan ibadah, itu wah bagus sekali. Itu akan menjadi hal yang sifatnya investasi dunia dan akhirat. Kalau saya bilang adalah jariah amal yang akan terus mengalir. Jadi itu dulu. Baru nanti kemudian kalau Anda sudah benarkan itu, maka mulai benarkan dari sisi konten. Jadi dari sisi niat, kemudian dari sisi positif konten, karena banyak sekali sekarang lagi sedang berperang nih antara konten positif dengan konten negatif. Anda pastikan konten Anda positif. Kemasan dan lain sebagainya itu bisa Anda atur, tapi lagi-lagi ada setiap batasan tentang segala sesuatu yang sifat norma, aturan, bahkan kalau itu jangan pernah lupakan tentang norma agama, hal-hal itu penting. Yang ketiga adalah baru Anda belajar tentang bagaimana cara memviralkannya secara teknikal. Jadi bersihkan niat dulu, maka akan menjadi bersifat teknikal. Dan terkait dengan bersifat teknikal, kalau Anda sudah niatkan itu dua hal di atas, itu sudah menjadi hal yang baku, yang paten. Kalau itu sudah oke banget, maka yang teknikal ini satu hal kita berusaha secara lahiriah kita. Yuk kita belajar tekniknya bagaimana memviralkan sesuatu, membuat konten yang menarik, membuat kemasan yang oke, bagaimana mempromosikan secara maksimal. Dan ada satu hal yang terakhir yang menurut saya booster paling hebat. Apa itu booster paling hebat? Booster paling hebatnya adalah ada sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim. Ketika setelah diminta untuk meninggikan Ka'bah, artinya meninggikan Ka'bah itu konon adalah sebelum itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dibantu oleh Nabi Ismail, saat itu sudah ada istilahnya fondasi dari Ka'bah. Jadi konon Ka'bah sudah ada zaman dahulu,
Ada yang riwayat ada yang menyatakan itu adalah dari sejak Nabi Adam itu sudah ada sebenarnya, tinggal Nabi Ibrahim itu meninggikan kembali. Artinya ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim setelah selesai lalu diminta oleh Allah untuk menyerukan orang untuk pergi haji. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Jadi wa'adzin fin nasi bil hajj. Panggillah orang, seluruh manusia untuk pergi berhaji. Saat itu Nabi Ibrahim bingung kan, loh bagaimana aku manggil orang, istilahnya mikrofon nggak ada, yang ada pun di padang pasir itu sangat sedikit orang, itu artinya tidak ada orang, gue manggil siapa nih gitu. Wa adzin fin nasi bil hajj, di surat Al-Hajj ayat 27 itu bingung gitu. Tapi tugas Nabi Ibrahim memanggil, jadi tugas Nabi Ibrahim memanggil gitu, menyeru. Wa'adin finnasi bil hajj. Serulah orang datang. Masalah perkara orang akan datang atau tidak itu urusan Allah. Jadi tugas Anda, hai Nabi Ibrahim, berusaha semaksimal mungkin untuk memanggil orang, untuk menyeru untuk berhaji. Wa'adin finnasi bil hajj. Jadi bukan tugas Nabi Ibrahim itu memviralkan. Viral itu tugasnya Allah, nanti itu Allah akan bantu. Jadi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin wa yatina min kulli fajin amik. Akhirnya Allah meyakinkan Nabi Ibrahim, ya'tuka rijalan. Orang akan datang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan akan berbondong-bondong naik unta. Yatina min kulli fajin amik, dan akan datang dari penjuru. Dan sekarang terbukti Nabi Ibrahim yang tidak ada mikrofon, tidak ada media sosial, tidak ada apapun, akhirnya bisa memviralkan haji. Dan sekarang dari seluruh penjuru, bahkan di Indonesia kuotanya, saya aja misalkan antri 19 tahun, 21 tahun, 24 tahun gitu. Di Tangerang 24 tahun misalnya. Itu sudah antri sedemikian banyak. Jadi tugas Nabi Ibrahim adalah wa'adzin finnasi bil hajj. Panggil, seru manusia untuk datang untuk pergi berhaji. Sisanya apa? Tugas Allah untuk memviralkan. Memviralkan apa? Maka nanti akan ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik. Datang dengan berjalan kaki, datang dengan berkendaraan, ada unta yang kurus, ada unta yang gemuk, ada juga yang naik kuda, ada yang naik kendaraan apa, bahkan sekarang naik pesawat terbang, ada yang naik mobil kalau di daerah yang bisa terjangkau, dan sebagainya, datang dari segala penjuru. Min kulli fajin amik. Jadi tugas kita adalah bukan memviralkan. Tugas kita adalah berusaha untuk membuat konten, berusaha untuk memviralkan. Tapi urusan takdir itu akan viral atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Toh sudah terbukti. Orang yang tidak mengira viral akhirnya jadi viral. Itu hanya dengan bukti itu pun kita yakin gitu. Artinya yang memviralkan itu bukan Anda, sesungguhnya apa yang terjadi yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk itu jadi viral. Tugas kita niatkannya yang lurus, kemudian bikin yang positif konten. Oh banyak kok yang malah yang negatif juga bisa viral ya, tapi lagi-lagi ingat, mandala ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi. Jadi kalau Anda menunjukkan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala kebaikan. Sebaliknya, dala ala syar, kalau kita menunjukkan sesuatu yang negatif, orang meniru atas kenegatifan itu, kita juga dapat punya satu saham keburukan di sana. Jadi kita menanam saham. Kira-kira itu untuk sahabatku yang bertanya, bagaimana kok gua nurun terus nih konten gua, hasilnya bukan malah meningkat, kok viewsnya turun, kapan gua akan monetis pada akhirnya, akan bertanya pada itu. Jadi tugas kita luruskan niat. Sekali lagi saya ulangi berkali-kali karena ini bagian dari untuk menanamkan anchor di kita semua. Jadi saya senang sekali menanamkan anchor. Saya ulangi lagi. Kenapa? Untuk mengingatkan diri saya juga. Ketika video saya nggak ada yang nonton gitu, ada yang bilang, oh kok videonya kayak gini aja dibikin gitu. Ya nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari usaha saya untuk bisa menebarkan konten yang positif. Nanti dengan dikit-dikit ya kita coba perbaiki secara konten dan sebagainya. Urusannya apakah akan viral atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita berusaha sudah, sisanya Allah yang menakdirkan untuk itu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau itu terjadi, terjadilah. Jadi belum monetize, kalau memang Allah nyatakan itu izinkan untuk monetize pada akhirnya akan bisa dapatkan hasil dari sana. Tapi kalau itu tujuan Anda hanya mendapatkan uang,
Lagi-lagi yang Anda akan dapatkan kan juga uang. Yang hanya Anda akan dapatkan uang. Tapi begitu Anda niatkan untuk ibadah, yang akan Anda dapatkan itu pahala kebaikan. Adapun kalau misalkan Anda mendapatkan rizki dari sana, itu adalah bagian dari efek yang mestinya tidak menjadi efek utama. Kira-kira itu dari saya. Selalu semangat bro, selalu semangat rekan-rekan semua. Semangat untuk menebar kebaikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.